Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk bacaan firman pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Terlebih di pagi hari ini Tuhan, kami dapat kembali menghirup udara segar yang telah Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan, di mana kami akan bersiap untuk menerima firman-Mu ya Tuhan di renungan pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini yaitu diambil dari 1 Timotius 3 ayat 16 yang berkata demikian. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu keluarga Allah, dasar dan penopang kebenaran. Dalam surat Paulus yang pertama untuk jemaat di Korintus, pada pasal yang ketiga ini, bertujuan untuk menunjukkan bagaimana para anggota jemaat harus hidup sebagai keluarga Allah. Paulus menggambarkan bahwa keluarga Allah adalah sebagai tiang penopang dan kebenaran. Dalam surat Paulus yang lainnya, ia juga sering menggunakan kata-kata saudara-saudariku. Dalam pengajaran Paulus, ia menyatakan Allah sebagai Bapa dan mereka yang telah ditebus oleh Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dalam penggambaran jemaat sebagai keluarga merupakan tiang penopang dan dasar kebenaran, ini menunjukkan tugas gereja untuk menyatakan kebenaran melalui tindakan-tindakan di dalam kehidupan kita dan juga pelayanan anggota-anggotanya. Gereja merupakan keluarga yang menyediakan tempat bagi jemaatnya untuk dapat melaksanakan tugas tersebut. Inilah yang dimaksud oleh Paulus dengan kesalehan dan memelihara rahasia iman dengan hati nurani yang suci. Yang dipentingkan oleh Paulus di sini adalah suatu perbuatan baik, bukan hanya sekedar dilakukan oleh jemaat Kristen saja, tetapi kebaikan baik yang dilakukan ini harus dilakukan dengan kesadaran iman atas dasar karya Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita manusia ciptaannya. Menjadi manusia, hendaknya kita melakukan hal-hal yang baik, bukan hanya untuk mereka yang beragama Kristen, atau bukan hanya kepada anggota yang ada di gereja, tetapi kita harus bisa mewujudkannya, sifat Yesus Kristus itu, kepada semua orang yang ada, khususnya di tengah-tengah kehidupan kita. Kini sudah jarang jemaat Kristen yang menghubungkan suasana kekeluargaan dengan anggota gereja atau jemaat. Banyak jemaat Kristen yang secara tidak sadar sudah terbiasa dengan tidak adanya suasana kekeluargaan ataupun keharmonisan dalam gereja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihani oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merawat, marilah kita membentuk suasana kekeluargaan dan keharmonisan agar tercipta suasana yang indah, suasana yang menyenangkan,
dalam suatu persekutuan dalam gereja, agar suasana saling membantu, saling membangun, saling menolong, dan melayani karena kasih karunia Yesus Kristus dapat kita tampilkan menjadi kesaksian bagi seluruh umat yang ada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam renungan pagi ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan ya Tuhan. Berikan kami motivasi ya Tuhan. Keinginan yang lebih ya Tuhan. Untuk dapat membentuk suatu kekeluargaan. Ataupun suatu keharmonisan di dalam gereja. Dan juga di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Kepada sesama kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang tidak ada rasa benci. Jauhkan kami rasa kebencian, rasa marah, rasa tidak suka kepada sesama kami, maupun sesama anggota di gereja kami ya Tuhan. Tapi berikanlah kami rasa damai yang dari Tuhan dan sukacita juga dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami di setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan pada hari ini. Di setiap aktivitas kami, pekerjaan kami dan juga usaha kami. Biarlah itu semua ya Tuhan seturut dengan kehendak. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Selamat menjalani hari yang baru, dan tetaplah bersyukur atas nafas kehidupan yang kita dapat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.